Fashionpreneur, welcome back to TBF Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget. Ada Kak Angela, creative team dari Ella & Glow. Halo Kak. Hai. Kita akan dive in deeper nih ke leather industries. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, aku bakal bacain breaking news dulu nih. Nah, tahu nggak sih ternyata industri leather Indonesia itu tumbuh sebesar 13,12% pada tahun 2022. Dan laporan Kemendak menyebutkan bahwa industri kulit Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan nasional. Di mana sejumlah kota di Indonesia telah diakui pembeli lokal dan juga global sebagai sentra dari produk kulit. Aku manggilnya Kak Ella. Ella aja. Ella aja. Oke, jadi kita langsung mulai kali ya. Oke, Nah, siap. kita pertama-tama mulai nih Kak, boleh nggak sih ceritain profil Kakak dan juga brand Ella & Glow ini untuk teman-teman fashionpreneur di rumah? Oke, aku Angela, aku udah ada sama Ella & Glow dari sebelum Ella & Glow itu terbentuk. Udah sekitar 8 tahunan. Kemudian background aku sebenarnya sekretaris, pendidikan sekretaris, tapi I had small accessories business in the past, terus pretty interested in fashion. Jadi waktu itu coba apply ke Mbak Dian Purba waktu itu. Kemudian ternyata kita cocok dan udah deh, ever since aku masuk sama Bu Dian, aku ikut Bu Dian. Artinya Gitu. sebelum developmentnya ada tuh udah sama Bu Dian juga ya? Iya, sebelum Ella & Glow ada Ella & Glow, aku udah ikut Bu Dian. Oke, nah kalau Ella & Glow ini kan pakai produk leather ya? Iya. Any specific reason why you choose first of all leather dan kenapa leather Indonesia gitu? Iya. Kalau leather, satu pasti kita pengen sesuatu yang nyaman. Karena kan Ella & Glow mulai dari sepatu ya. Dan waktu itu tuh Bu Dian ngeliat belum ada terlalu banyak sepatu yang betul-betul kulit, tapi yang desainnya tuh kayak fashion forward gitu. Jadi pertama kita pilih kulit tuh itu, kemudian kita juga pengen durability gitu. Karena kan ya kita nggak bisa bohong juga, maksudnya pasti kamu juga punya dong kayak tas dari mama, sepatu dari mama yang dibeli pas mereka masih muda, tapi ternyata sekarang kamu pakai lagi gitu kan. Jadi emang kulit kayaknya tuh sampai sekarang materi yang paling tahan lama ya. Jadi kita juga pengen kayak ada comfort, ada durability juga gitu. Jadi kita pakai kulit sih. Kulit ya artinya. Kalau buat produk Ella & Glow aja emang khusus doang mau di kulit atau mungkin kedepannya ada kayak you want to like do something else gitu atau kayak material atau mau stick to that leather just that? Kayaknya sih masih tetap di kulit. Masih tetap, Iya. Kayak sih kita tetap di kulit karena memang sejauh ini produk terbaik kita memang kulit sih. I mean in the past kita ada beberapa koleksi dengan beberapa retailer kayak Zalora atau kayak Fashion Link. Itu kita coba explore bahan-bahan lain selain kulit, tapi memang sejauh ini yang paling baik itu kulit. Nah untuk kulitnya sendiri pakai kulit apa aja sih Kak buat si koleksi Ella & Glow ini? Kita itu pakai dua macam. Oke. Kita pakai sapi, genuine leather cow biasanya dibilangnya. Itu tuh untuk bagian luar. Bagian luarnya itu sapi karena sapi itu ketebalannya jauh lebih baik daripada kulit-kulit yang lain. Dan secara resistance itu dia lebih tahan terhadap gesekan. Jadi untuk bahan-bahan luar kayak tas, bagian luar, sepatu, jaket itu juga banyak pakainya kulit sapi. Kemudian kita juga pakai kulit di bagian dalam, kita pakai kulit domba. Itu biasanya yang lebih empuk, yang lebih lemes, yang lebih kayak supple, lebih ikut ke bentuk kaki atau bentuk badan. Nah itu kita pakai juga untuk bagian dalam tas kita pakai bagian dalam sepatu kita. Jadi kita pakai dua sejauh ini kulit. Gitu. Kalau tadi kan kulit ya Kak, Kak Kusiner kan itu ada kayak teknik-teknik yang misalnya laser cut gitu tuh. Itu emang one of kayak DNA brand identity-nya Ella & Glow atau emang gimana tuh Kak untuk si laser cut ini sendiri? Laser cut sebenarnya memang kita one of our DNA. Jadi di mana-mana, bukan di mana-mana, maksudnya kayak kalau lagi kemana gitu terus lihat ada sesuatu yang
bolong-bolong gitu. Terkadang kita kayak udah tahu, oh wow pakai lane glow gitu. Dan kita juga perhatiin di patternnya. Jadi laser cut itu kan mesin, dia kan motong ya, bikin bolong-bolong. Nah patternnya itu yang kita usahakan terus menerus tetap up to date, yang nggak ngebosenin dan juga yang nggak terlalu maskulin, nggak terlalu feminim. Jadi tetap stay in the middle gitu. Maksudnya tetap kayak bisa dipakai siapapun, umur berapapun, cewek cowok. Ya kayak gitu sih. No problem ya, iya. I see. Oke, nah ini kan artinya produk laser dalam negeri, craftsmanship dalam negeri. Betul. Ini kan produksi semua dalam negeri. Ada nggak sih kayak opportunities maupun challenges yang kakak dan tim hadapin karena misal produksi dalam negeri nih? Iya. Kalau opportunities sih lebih ke arah sepertinya kan kayak belum ada ya yang pakai laser di mix dengan kulit, dijadikan kayak wearable product gitu. Jadi we had fun creating product dengan teknik ini, kulit dan laser cut. Itu opportunities-nya dan ternyata ada marketnya. Setelah kita jualan ternyata banyak yang suka. Itu menurut aku sih itu opportunities yang baik buat Ella and Glow waktu kita mulai bikin tas. Kemudian kalau challenge ya ini sih maintaining quality karena penyamak kulit di Indonesia itu nggak terlalu banyak yang besar-besar dan apa ya masih lebih banyak home industry. Jadi kita harus coba maintain the right supplier, the right vendor, kemudian juga maintaining quality dari artisans kita juga, yaitu terus-terusan harus kita training, harus kita QC kita dampingi dengan baik supaya kualitas barangnya juga tetap yang kita kasih tuh tetap bagus gitu. I think itu sih challenge-nya. Sama ini sih karena brand lokal. Jadi beberapa, mungkin gak semua, dan udah banyak yang lebih kayak oh ini brand lokal ya bagus sekali, saya seneng sih kayak gitu. Tapi masih ada juga orang yang kayak mandangnya tuh kayak sebelah mata gitu. Boleh kayak elaborate what perhaps? Kayak apa ya, masa gimana ya, masa gue jadinya julid. Masa brand lokal harganya segini sih kayak gitu. Masa brand lokal nggak ada diskon sih, masa ini aja saya aja beli tas ini kemarin harganya segini, masa kamu nggak gini kayak gitu. Ya even we had people DMing us on Instagram kayak your price is too high compared to like other renowned leather brands, your price is too high. Tapi kan I mean that's not the point dong. Maksudnya kayak mana comparisonnya juga nggak ditulis juga sama orang-orang yang DM ini, tapi juga kayak they fail to see the point of the brand itself karena ini kan buatan Indo, kulitnya dari Indonesia, dan kualitasnya tetap kita usahakan supaya tetap terjaga kan, ya gitu sih. You mentioned like a lot of people kayak misalnya ngebanding-bandingin lah sama kayak brand lain gitu yang sesama-sama leather lah. What are some like you think like the key challenges for Ella and Grow to market the brand to those like specific type of people? Like do you have like any strategy or kayak gimana sih handle orang-orang yang mungkin masih skeptis sama produk Indo yang mungkin dibilang kayak norak, jelek ataupun mahal gitu? We usually don't engage. Tapi we try to make the product speak for itself. You know, with craftsmanship, the stitches, the finishing. Some of product kalau misalnya diperhatiin bisa dilihat ada anyamannya di bagian atas, itu supaya kayak kita ngelihat kayak nggak terlalu sepi dan juga nggak kalau ujung tas itu terlalu tipis kan juga kelihatannya nggak bagus ya, bisa kayak bisa aneh lah gitu. Jadi kayak lebih kayak memperhatikan detail-detail kecil di situ, dan biasanya juga yang kayak gitu-gitu biasanya kayak balik lagi terus kayak bilang kemarin saudara saya beli kayak gitu, terus akhirnya dia beli. I know right, kenapa kayak gitu in the first place, terus kayak balik lagi terus akhirnya convince karena udah ada temennya yang beli gitu. Jadi we let the product speak for itself. Kemudian ya biasanya kalau misalnya dia datang kayak gitu terus ngomong nyerocos tentang harga dan lain-lain, ya kita berusaha dengan baik
ya memberikan jawaban Iya. yang memang ini kan, ya karena kita pakai kulit, kita ada artisansnya juga yang memang well trained untuk buat tas ini. Kemudian juga kita pakai bahan yang terbaik. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu sih. Karena kalau misalnya kita jelasin kayak, ya ibu ini segini segala macam, dia juga kayak tune out kali, Iya. kayak nggak peduli kali. True. Karena kan kayaknya biar matanya yang lihat sendiri, terus kayak ya sambil kita educate sedikit demi sedikit. Dan kualitas tidak membohongi artinya ya. Puji Tuhan kalau kita Yes. tidak membohongi gitu sih. Nah, tadi kan kayak kakak mention yang artisans yang well trained ya. Artinya itu ada in-house artisan atau do you use like supplier dari luar kah atau gimana? We make our product 100% in-house. Jadi, Oh, that's great. ya jadi Yeah. Artisan tuh maksudnya kan bag maker, shoe maker itu kita benar-benar ada. These are people with certain skills certain and, yeah. skill and many experiences in this field yang kita kita screen. Maksudnya kayak kita selalu dapat orang-orang yang kita usahakan dapat orang yang terbaik untuk bikin tas, untuk bikin sepatu kita gitu. Jadi our office, pabrik kita itu terdiri dari beberapa orang ini yang buat sepatu dan buat tas ini semuanya kerja in-house. Jadi kita nggak ngambil kayak misalnya buat strap Dari atau mana buat ini gitu, dari iya. mana, enggak. Kita puji Tuhan semuanya dilakukan 100% in-house. That's gitu ya. great. That's great. Yes, Yes, I agree. Kayak Thank soalnya you. kalau kita ngomongin leather accessories kan enggak serame misalnya kayak buat baju, buat celana itu kan kalau di Betul. Indonesia. Jadi kadang orang masih mikir, oh mungkin buatnya di luar atau oh di mana, tapi Ella and Gold surprisingly is 100% made Yeah. like inside their office, which is very Yeah. great. Yeah, and Yeah. warehouse. We scout people Yeah, of from course. all over In Java, Java? Specifically to Java or like in Java Indonesia? and Sumatera. Oh, okay, cool. I guess maybe at some point ada juga orang dari Bali, I guess. Tapi maksudnya we scour people all over Indonesia. Terus kalau misalnya terkadang kita kayak butuh orang lagi, kita cari-cari lagi Terus, gitu. ya, artinya. Dan memang kita maunya orang-orang yang sudah berpengalaman untuk megang tas kulit atau megang kulit. Karena ternyata bag maker yang udah handle kulit itu berbeda sama bag maker yang biasa. Yes, Gitu. benar-benar. Jadi kayak ada orang yang kita coba kayak tulis, dia sih ngakunya dia pembuat tas. Kemudian kita coba train, tolong dong bikin pakai kulit gitu. Hasilnya nggak sama kayak artisan kita. Gitu. Jadi memang kita carinya yang betul-betul udah ada pengalaman di kulit. Ini aku nanya dikit lah tentang sumber daya manusia. Mungkin ini menarik banget sih menurut aku. Nyari SDM untuk bisa handle leather di Indonesia. Is it hard? Oh, it's really hard. It's very hard. It's very hard. Why? Karena it's very niche. Okay, so the market is very niche. Iya, karena istilahnya yang tahu-tahu aja gitu loh. Karena kan nggak terlalu banyak di Jakarta. Jadi memang harus kayak usaha nyari ke bengkel ini. Jadi kan ada di Jakarta kan ada tempat yang kayak untuk bikin sepatu kulit Yes. misalnya kan, you know where it is. Yes. Harus ke situ, tanya-tanya kanan kiri. Terus kita juga waktu itu nyari, kita ke sentra kulit ke Garut. Kita juga tanya-tanya kanan kiri, nge-explore lah, bener-bener explore, bener-bener word of mouth sih. Oke. Iya, jadi it's very niche, it's very hard to find people with the right kind of skill set. Jadi memang kalau misalnya udah dapet, kita bener-bener kita ngemong, Iya, harus bener-bener kita keep gitu. Tapi kalau misalnya, let's say ini udah kerja di Ella and Glow, kalian udah nggak sih kayak misalnya program untuk ngedevelop si skillnya orang-orang itu lebih mantap lagi gitu, atau kayak udahlah gitu segitu aja, atau gimana nih kalau di Kita tim? of course mau untuk selalu naik kelas ya. That's great. Ya, jadi misalnya kita ada mesin baru, kita juga train mereka untuk pakai mesin baru, kayak gitu sih. Jadi kita berusaha untuk selalu up our production, up our product, up our skills gitu. Jadi selama ini mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih baik lagi. Amin. Ada untuk produksi lebih banyak pakai sumber daya manusia daripada let's say kayak teknologi atau AI, atau di dua-duanya nih di combine Kak?
sumber daya manusia. Lebih banyak sumber daya manusia Karena artinya. every pieces of our product itu kan benar-benar tangan ya. Iya, leather Dan itu kan especially. kayak manual work ya, jadi benar-benar pakai tangan banget. Lebih banyak di kerjaan tangan. Kerjaan tangan Iya, artinya. tapi untuk kalau pola gitu-gitu kita sebisa mungkin udah digital. Jadi jadi ada desainer grafis yang memang kayak ngegambar di Corel. Patternnya tuh kayak gini. Jadi misalnya dari saya atau Budian, kita gambar finishing produknya saya mau kayak gini gitu. Misalnya gambar sepatu, terus ini sepatunya kayak gini. Coba di develop ya dengan laser patternnya segala macam. Ada tuh nanti dia ngegambar di Corel gitu. Oke. Tapi itu juga nanti misalnya kalau sepatu dari tukang sepatunya dia ngasih polanya, nah kemudian nanti potongnya pakai laser cut, nah potongannya itu yang Udah digambar di berukuran yang Corel. segini Iya, gitu ya? udah kayak di Oke. exact measurement, kayak gitu sih. Jadi apa ya, combine tapi masih kebanyakan manusia. Masih kebanyakan sumber daya Iya. manusia. Indonesia lokal ya. Indonesia, nggak ada Nggak bule, ada bule. nggak ada bule di situ, semua Oke. orang Indonesia. Kalau buat LN Go sendiri kan dia ada online dan offline nih Kak. Iya. Yang offline di Dharma Wangsa bener kan ya? Offline di Dharma Wangsa kita. Online kan banyak channelnya. Cuman Iya. kalau dari Kakak sendiri, so far untuk sales itu better yang mana sih Kak? Kalau me personally I prefer online sales. Oke. Kalau belanja ya. Tapi memang saat ini, kenapa aku bilang saat ini, karena kan kita baru aja ngalamin pandemi. Iya. Orang baru bisa keluar dan orang yang tadinya cuma di rumah ngelihat barang kita, pengennya tuh datang langsung, ngelihat, nyoba, megang segala macam. Walaupun di online juga kita sebisa mungkin selalu ngelengkapin info itu, misalnya kayak ukuran, terus kayak dipakai sama model tuh berapa, tinggi model berapa kayak gitu. Tapi saat ini orang lagi seneng datang ke toko untuk bener-bener megang, lihat langsung. Kadang ada yang bawa baju karena mau acara, Oh jadi nyocokin? jadi nyocokin. Iya. Gitu misalnya kayak ada Kan gitu. show kita kemarin kan pada Ya Oh jadi betul. untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi kemarin pas di Bev Showroom kita ada Lion Glow. Nah itu ada fashion show, terus orang-orang tuh kayak langsung ada nyocok-nyocokin baju gitu sama bag itu, Betul. it's very cute ya kayak. Betul. Jadi ada kayak sering kayak gitu. Iya. Ada juga yang kayak saya mau acara nih 2 bulan lagi gitu. Saya mau pesen tas sama sepatu di sini. Oh, kalau Saya bawa ya customize bajunya. Kita gimana nih, customize sekarang kita nggak terlalu. Oke. We're not really big on size customization. Tapi kita malah baru ngeluncurin kayak personalization gitu. Oke. Jadi kayak kita Embroidery name gitu kayak tuh. Gimana nih, lebih Kak? kayak ke hot stamp. Oke, Ya. oke. Inisial Leather back gitu. tag, Oke. ada hot stamp inisialnya, dan itu tuh orang ternyata seneng banget. Oh, people gitu. love customization. Iya, untuk digantung-gantungin di tas gitu misalnya. Terus kayak kita juga ngeluarin leather accessories untuk bag kayak tassel, kemudian card wallet supaya bisa matching Aku sama dapat tasnya. card wallet Oh yang really? Lion You Glow. got Yes, I did. Yes. Yay. Yang warna biru ya loh. Ya, itu kita baru banget Oke, itu ngeluncurin. baru rilis. Baru koleksinya. rilis. Jadi tadi kita rilis itu kayak 2 tahun lalu untuk hampers lebaran, dan ternyata orang-orang seneng. Terus itu kita coba tingkatin lagi kualitasnya biar lebih bagus. Nah, kita confident, nah makanya kita produksi baru-baru ini gitu. Dan itu dalam berbagai macam pattern yang kita punya gitu. Jadi itu baru rilis. I see. Gitu. I got So one. you're wearing one of our Aku new lihat product. kemarin yang Obi ya. Itu kan new product as well atau Obi itu baru. gimana responnya so far nih Kak? We were very happy with Obi. Kita ngeluarin Obi 2, satu yang warnanya macam-macam. Iya, putih coklat yang putih Satu kemarin. namanya Ray, satu lagi namanya Joya. Yang Ray itu dia siluetnya kayak lurus gitu. Yang Joya itu siluetnya dia lebih kayak apa ya? Bener-bener, curve-nya gitu ada ya? curve-nya di tengah. We were very happy with Obi karena ternyata sambutan masyarakat, sambutan customer kita juga baik gitu sama Obinya. oke. So we were very happy. Kita keluarin ada beberapa warna. Kemarin ngeluarinnya pas Natal, sebelum Natal, dan itu ada yang mesen hijau, ada yang mesen merah, Iya ya. kayak gitu. Ternyata dipakai untuk kayak di corporate, Styling yang buat Christmas ya. styling buat Christmasnya gitu.
Dan sejauh ini kita masih terima order Obi untuk kayak warna-warna lain. Oke. Kayak gitu. Artinya katalog warna yang kemarin tuh orang bisa mesen dari sesuai warna Betul, itu ya? betul. Oke. Jadi kita punya color swatches yang selalu ready di toko. Ada berbagai macam warna. Karena kan kalau misalnya udah dijadiin bentuk tas, orang kadang kayak tapi tasnya nggak ini, gue nggak mau yang Iya, ini iya, gitu. Tapi warna ini bu, enggak, saya nggak mau yang ini. Tapi kayak susah untuk visualisasi gitu kan. Jadi kita siapin swatches warna, misalnya dia mau warnanya apa, nanti tinggal ditempel-tempelin ke tasnya gitu. Jadi bisa diorder dari situ warnanya. Gitu. Artinya itu termasuk kayak di personalization-nya juga bisa ya? Kak? Iya, lebih sih ke personalization Nah, juga mungkin jatuhnya. ini kita nyerembet dikit lah ke Iya. si personalization ini. Do you think kayak people, kan mereka bilang kalau seandainya customer yang lebih mature, yang lebih tua, mereka tuh suka kayak hal-hal yang personalized, customized. Is it true? Does it work with Ella and Glow like that? It works well with us. Jadi dia kayak saya nggak mau punya warna yang udah banyak gitu. Oke. Jadi kan kita misalnya produksi this bag Juliet, kita pasti pertama ada produksi warna yang udah pasti disukain adalah misalnya di warna kita tuh warna stone, kita buat di stone, kemudian kita buat di cream, warna-warna netral yang memang udah pasti orang ngelihatnya tuh kayak I love this bag, muat ke cocok ke baju warna apa aja, cocok ke sepatu apa aja. Barulah kita produksi di warna-warna seasonal kita. Misalnya kalau udah mendekati Desember kita keluarin merah gitu. Biasanya kan Desember, Januari, Februari itu kan semua nyambung merah, ya. Kita keluarin merah. Nah, itu tuh biasanya by request. Jadi kalau misalnya saya mau ini tapi merah gitu. Ya udah ikut pre-order aja Bu. Karena kita nggak nyetok untuk warna-warna itu gitu. Kalau pre-order tuh berapa lama? Misalnya I wanna customize a bag gitu in certain colors. 2 weeks. 2 weeks. 2 weeks. At the moment we have 2 weeks. Saya mau begini sampai jadi itu 2 weeks. Iya, 2 weeks. Cepat. Iya. Cepat makanya. Cepet banget ya. I know right? Iya. Iya. Jadi ya kita 2 minggu kok. Saat ini kita 2 minggu. We try to always jangan terlalu lama gitu. Customer terima barang tuh jangan terlalu lama. Kita selalu usahakan kayak gitu. Customer service juga harus excellent. Iya, customer service itu juga yang kayak ngebedain brand kita misalnya sama brand lain, atau brand kita kayak orang tuh nggak bisa kayak terlalu apaan sih brand Indonesia gitu. Kita berusaha kayak customer service juga ditingkatkan, kayak after sales service harus selalu ditawarin gitu tanpa customer kita nanya dulu, kita harus kayak ingetin, kayak gitu-gitu sih, lebih kayak customer service is key. It's pretty important. It is very important, especially if you deal with like item-item yang mungkin agak luxury, yang ada customization-nya, personalization-nya, karena kan mereka butuh human feel yang kayak human touch yang kayak gue dipeduliin, something like that, right? Iya, betul. Kayak ngobrol sama customernya dengan nama gitu, maksudnya ibu ini misalnya, bapak ini kayak gitu, itu udah make a big difference. Yes, pasti sih. Yeah. Dan pasti customer juga akan nyaman dan kayak trust dong kayak Ella and Glow, yes, pasti. Jadi beberapa customer kita, bukan beberapa sih, justru banyak udah kayak first name basis sama aku, sama sales staff aku di toko gitu. Jadi udah kayak manggilnya kayak, hai, udah kayak gitu-gitu. Mbak, aku mau ini ya, WA ya. Udah WA gitu, Mbak, aku mau ini kirim aja gitu. Iya. Udah bener-bener kayak gitu. Jadi itu yang bikin juga Ella and Glow banyak disukain juga menurut saya, menurut aku. Dan kayak itu yang bikin kayak brand lokal yang nggak beda jauh sama brand luar gitu. Iya, pasti ya. Karena customer service-nya juga baik. Gitu sih. Nah, tadi kakak mention misalnya kayak kalau ngeluarin tas misalnya kita pakai warna neutral dulu nih ya kan. Yang mungkin lebih disukain sama orang karena itu warna-warna yang bisa di mix and match dan lain-lain. Terus kalau misalnya udah mau seasonal, mendekati hari libur atau kayak hari raya itu udah mulai warna-warna beda gitu, right? Ada nggak sih kalau misalnya dari leather industries atau fashion industry yang buat tas atau sepatu itu kayak kayak semacam trend forecast-nya Kak yang Ella and Glow pakai gitu misalnya? Kita sih sebenarnya kalau trend forecast kita nggak ngikutin dari yang lain yang maksudnya kayak, jadi ada kan leather exhibition yang selalu ada tuh setiap setahun sekali di Indonesia. Dia juga kan ada leather forecast-nya, dia jual kayak buku-buku panduan-panduan gitu, suppliers gitu. Nah, ya kita sih ke situ setahun sekali lah at least. Tapi kalau untuk forecast kita memang ngelihatnya lebih ke
PFW, Oke. NDFW, LFW gitu, karena kayaknya sih customer LAN Glow kan juga ngeliatnya ke situ. Iya, lebih applicable artinya ya. Iya, lebih kayak aware sama kayak what's going on in the design world right now, what's going on with Versace or Chanel or bla 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 gitu kan. Jadi we try to always look forward to their presentations, misalnya kayak resort dan lain-lain, spring summer dan lain-lain, and then we try to incorporate that these trends to our designs gitu. Misalnya kayak misalnya untuk spring atau untuk spring summer lagi kayak trending warna apa, and then we look to our rotation color, kita lihat ada warna ini, oke, kita pilih ya warna ini spring summer, kita keluarin ini. Terus misalnya kayak ada warna fuchsia pink ngetrend gitu, Valentino. Yes. I mean Valentino. Terus kayak oke, kita ada nggak warna kayak gini, oke, mungkin mendekati aja, karena misalnya pink sepink kayak gitu jarang orang Indonesia. Jadi kita berusaha juga ngelihat market kita, pink itu realistis nggak sih dipakai sama orang Indonesia kayak kemanapun. Mungkin ada 1-2 orang yang memang super fashion forward yang pakai aja, tapi kan kita juga jualan for the masses, right? Kita coba cater apa yang customer mau, tapi juga kita corporate trennya dari luar, dari these fashion houses, dan kita incorporate juga DNA kita gitu sih. Nah, tadi mention about kayak what the people want versus kayak apa uniknya LAN Glow. Tapi as a creative team, how do you balance creativity dan juga kayak visibility agar si commercial ini dapat nih unsur commercial dari kreativitasnya LAN Glow? How do you kayak manage that or balance that? Ya, itu mau nggak mau sih harus ada beberapa hal yang kayak dikalahin gitu. We cannot be too idealistic on designs, karena at the end of the day kita kan nggak jual barang buat diri kita sendiri. Kita nggak produksi barang untuk kita sendiri. Kalau nggak, untuk apa dijual ya kan? Jadi beberapa kali memang ada kayak, aduh saya pengennya tutupnya ini, tapi ternyata buka tutup susah, ngeluarin barang susah, karena kan kita juga dicoba dulu kan tasnya. Kita bikin mock-up dulu sebelum kita bisa launching barang. Jadi di mock-up itulah, di proses mock-up itu ada yang dikurangin, ada yang ditambahin, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang kita mau realistis. Kita ada desain ini menurut kita sangat bagus, fashion forward. Kalau memang ada yang harus dikurangi untuk practicality, kita sebisa mungkin mengurangi, tapi juga jangan sampai kayak kelihatan kok kurang sih gitu. Kayak off gitu ya. Iya, kayak off gitu. Jadi sebisa mungkin tetap LAN Glow, tapi tetap wearable juga. Gitu. Okay, this is the last question. As someone working in the creative industry, in the creative field, pasti kan kakak tuh dituntut untuk ada new ideas, new innovation, give me something new and fresh, right? Itu kan pasti jadi beban tersendiri. Walaupun maybe you enjoy doing that, right? Gimana sih caranya ada di divisi kreatif ini, tapi you're not feeling kayak burn out atau kayak you always find new inspiration, like how do you do it? I watch a lot of TV shows. Okay. And then I watch a lot of K-drama. That's like the craziest ideas come from K-drama, I think. Because they're very fashion forward. That's true, yeah. Kayak bener-bener trennya di sana kayak gila banget ya. Kayak TV drama terbaru tuh kayaknya tasnya udah baru-baru gitu. Yang kayak baru kamu lihat di runway dia udah pegang gitu kan. Jadi I watch a lot of TV shows and K-drama, and then Pinterest of course, Vogue of course, kemudian TikTok. Main TikTok ya? Main sedikit. Tapi on the very niche part of TikTok gitu, bukan yang kayak quiet luxury karena quiet luxury is overrated. I know, and then like you talk about it too much. It's not even quiet anymore. It's so loud. Right? That's true. People are like Loropian. I know. No, stop. Nah, tapi on the niche part of TikTok, like the Rick Owens part, or the I forgot the name, but there's this like TikTok videos that I've watched. Dia tuh suka ngebedah leather gitu yang di Tanner something. Iya, aku juga suka banget itu. Kemarin dia bahas kulit ular di Indonesia, and I commented like,
You know what? Emang kulit luar dari Indonesia Iya paling bagus sih. Cuman geli nggak suka. Kamu gak suka? I don't like it. Tapi Indonesia has Yes. the best snake skin tannery. Anyway, ya. Anyway. Jadi TikTok, K-drama, TV show. I love Successions. Yeah. Oh. Do you watch it? Yes. Oh my god. Season 4? Oh my god. Okay. Stop. I watch a lot of Succession karena menurut aku kayak yeah, shifts quite luxury. That's the real quite luxury. Ya itu sih sama. I think go places. Yeah, find your inspiration IG has. Yeah, that's true. And then maybe anime sometimes, Yeah, anime is cool. right? Yeah. All So, right. Those are my How do you inspirations. find new inspiration? Yeah. Okay, cool. So this is like move on to the next question. This is Okay. like the quick question. Kayak nggak usah Okay. mikir. It's like a this and that type of thing. Okay. All right. So first question: stiletto or platform heels? Stiletto make your feet looks longer and sexier. Tapi I would go with platform heels because Yeah, it's it's sturdier. comfortable. It's very comfy. Yeah, that's Even true. though you look like you're wearing a boat, Kinda is. right? Kinda is. But it's sturdier. Jalan juga lebih enak sih. Big bag or small bag? Big bag. I've noticed like this trends with like micro bags. Yeah. Micro bag is so in, I and then know, we do yeah. sell a lot of micro bags, but you cannot put things inside. Anything. Yeah. Lipstick. Lipstick aja. Tapi big bag. Yeah, that's true. Okay. 3 words to describe Ella and Glow. Forward, fashionable, elegant. Ah, I like that. Okay. Your favorite Ella and Glow products? There's this bag baru bulan apa ya kita tahun ini sih launchingnya, namanya Sujin. Sujin itu kayak phone bag gitu, tapi it's a new pattern. Waktu itu kita coba kayak brainstorm apa ya, kita bikin sesuatu yang baru, and then I was thinking of tweaking our signature pattern. Aku gambar-gambar, terus aku kasih tunjuk Mbak Dian kayak oh my god it looks good gitu kan. Terus coba dong gambar di Corel gitu, and then coba dong di laser. Terus pas di laser kayak oh it looks good, it's something new gitu. Akhirnya kita bikin Sujin itu. bag. So I like it because there's a part of me in it. It's your DNA there. A little bit. Okay, next. A product you will recommend to new customer. A product I will recommend to new customer. You know what? The new bag, Winona. We have this new Winona. bag. Just launched last week, I think. Kenapa aku recommend itu? Karena the stitching is chef's kiss. Okay. Kemudian tasnya juga dia structured. Talinya bisa dicopot. Kemudian kalau kamu nggak mau kelihatan ada hardware, ada kayak Masukannya. Bang. iya bisa di slide ke dalam, jadi kayak bisa dipakai sebagai clutch juga tanpa kelihatan hardware sama sekali. Dan it's pretty nggak terlalu mahal. Oh, okay. Jadi I will recommend that. Winona. Alright. Check it out. Yeah, you should check it out. Oke, jadi mungkin itu aja loh Kak untuk Okay. podcast kali ini. Thank you so much for Thank listening. you. Bye Thank bye. you. Bye bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.